Aku tidak pernah menyangka bahwa 3 bulan yang lalu, kunjungan biasa ke rumah sepupuku akan mengubah segalanya. Aku bahkan hampir kehilangan kendali atas diriku sendiri. Halo, namaku Rara, aku berumur 19 tahun. Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tepatnya di Purwokerto. Kisah ini bermula 3 bulan lalu, saat ibuku tiba-tiba mengajakku berkunjung ke rumah sepupuku, Lina. Kami sebenarnya tidak terlalu dekat, dan sudah hampir setahun aku tidak pernah mengunjunginya. Lina itu sepupuku yang paling muda, dia 6 tahun lebih tua dariku. Meskipun begitu, aku hampir tidak pernah melihatnya dalam setahun terakhir ini. Suatu sore, saat aku dan ibu sedang duduk di ruang tamu, telepon ibu berdering. Ternyata Lina yang menelepon, mengajak ibu untuk datang ke rumahnya karena suaminya sedang pergi dinas dan akan absen selama seminggu. Ibuku bilang akan datang setelah menyelesaikan beberapa urusan rumah, dan aku pun diminta ikut. Awalnya aku tidak terlalu antusias, tapi aku menurut saja. Saat kami tiba di rumah Lina, aku terkejut. Sepupuku yang dulu kuanggap biasa saja, kini tampak sangat berbeda. Dia jadi jauh lebih cantik, mempesona bahkan sampai aku dibuat bingung sendiri. Aku jadi sering memandangnya diam-diam, sampai Lina menyadari dan menegurku dengan senyum nakal. Kamu mau terus berdiri di pintu aja? Aku langsung merasa malu dan menunduk cepat. Wajahnya memang benar-benar memukau, tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkannya. Ibu sempat bertanya apakah aku sudah menyapa Lina atau belum. Aku malah diam 1000 bahasa karena terpesona dan tidak tahu harus berkata apa. Lina juga membalas dengan santai bahwa aku memang terlihat malu tapi sudah menyapanya. Bahkan saat dia menyentuh pipiku, aku makin tersipu. Aku merasa aneh sendiri karena aku tidak menyangka sepupuku bisa berubah jadi sehebat itu. Pikiran-pikiran lain mulai muncul di kepala, padahal aku tahu itu salah karena dia keluarga. Lina dan ibu masuk ke dapur untuk menyiapkan sesuatu, sementara aku duduk sendirian di ruang tamu. Aku berusaha fokus menonton televisi, tapi pikiranku terus melayang ke Lina. Mereka berdua lama sekali di dapur, hampir setengah jam. Saat mereka kembali, Lina bercanda bahwa aku sudah tumbuh dewasa dan jadi pria yang kuat, menatapku dengan mata yang membuat aku semakin gugup. Aku duduk tidak karuan, hatiku campur aduk antara malu dan bingung. Aku tahu aku tidak boleh berpikir seperti itu tentang sepupuku sendiri. Namun Lina terus memperhatikanku dari atas ke bawah, membuat aku semakin risih dan tidak nyaman. Dia bilang dia akan masuk ke dapur lagi untuk menyiapkan makan malam dan menonton film bersama. Aku menawarkan diri untuk membantu, tapi dia menolak dengan manis dan bilang aku tamu, jadi tinggal santai saja. Lina bahkan bercanda, bilang aku sudah tumbuh besar dan tampan, membuat aku semakin bingung dan tak tahu harus bagaimana. Senyum dan tatapannya membuat aku merasa seperti dunia ini berputar lebih cepat dari biasanya. Setelah hampir 1 jam, Lina datang kembali dengan membawa makanan dan kali ini dia sudah mengganti pakaian, memakai sesuatu yang lebih seksi dan menggoda, seperti pakaian yang biasa dipakai bersama suaminya di kamar tidur. Aku langsung berpikir, kenapa dia melakukan ini, terutama padaku? Apakah ini perencanaan dari awal? Malam itu sungguh penuh dengan perasaan campur aduk. Aku merasa ingin tapi juga takut, ingin bertindak tapi malu, dan yang paling penting aku tahu ini salah tapi aku sulit mengendalikan perasaan dan pikiranku. Aku tahu aku harus memilih antara benar dan salah, halal dan haram, tapi Lina membuatku seperti bukan diriku sendiri lagi. Aku tidak tahu bagaimana malam itu akan berakhir, tapi aku yakin semuanya akan berubah setelah ini. Rasanya seperti aku sedang hidup di dunia yang berbeda,
dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk menghadapi kenyataan yang ada di depan mataku. Hari itu terasa berbeda sejak pagi, meskipun aku mencoba mengawali hariku seperti biasanya. Aku bangun dengan perasaan campur aduk, antara gugup, penasaran, dan sedikit takut akan apa yang akan terjadi di rumah Lina. Aku masih tidak bisa melupakan malam sebelumnya, bagaimana Lina memandangku dengan tatapan yang membuat jantungku berdegup kencang, bahkan saat aku tahu itu salah. Tapi aku tidak bisa mengusir bayangan itu dari pikiranku. Setelah sarapan sederhana bersama ibuku di rumah, aku menerima telepon dari ibu yang mengingatkan aku untuk bersiap-siap pergi ke rumah Lina lagi. Aku berusaha mengumpulkan keberanian dan menyiapkan pakaian yang sederhana saja, celana jeans dan kaos polos yang nyaman. Aku merasa seperti anak kecil yang hendak menghadapi sesuatu yang besar dan menakutkan. Namun, aku tidak punya pilihan selain pergi. Di jalan menuju rumah Lina, pikiranku terus melayang pada pertemuan terakhir kami. Aku bertanya-tanya apakah Lina merasakan hal yang sama. Aku juga mulai menyadari betapa jarang aku dan Lina benar-benar berbicara. Selama ini kami hanya bertemu secara formal, tanpa pernah membahas hal-hal pribadi. Tapi malam itu sepertinya ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Sesampainya di rumah Lina, aku melihat dia sudah menunggu di depan pintu dengan senyum yang seperti biasa membuat aku merasa canggung. Dia mengenakan blus merah muda yang pas di tubuhnya, dipadukan dengan rok hitam selutut dan sepatu hak tinggi berwarna krem yang membuat kakinya tampak jenjang sempurna. Rambutnya yang hitam panjang tergerai rapi, dan senyumnya itu, entah kenapa, membuat aku berdebar lebih cepat. Aku mencoba untuk tetap tenang saat menyapanya, tapi suaraku terdengar lebih pelan dari biasanya. Kami masuk bersama ibu, dan Lina segera mengajakku duduk di ruang tamunya yang hangat dan rapi. Ada aroma wangi dupa yang samar, seolah dia sengaja membuat suasana jadi lebih santai dan intim. Aku duduk di sofa, berusaha menenangkan diri sambil memperhatikan sekeliling ruangan yang penuh dengan foto-foto keluarga dan beberapa lukisan Jawa yang indah. Suasana rumah yang hangat ini kontras dengan perasaan gelisah yang aku rasakan. Ibu menghilang ke dapur, meninggalkan kami berdua sendirian. Lina duduk di seberangku, menatapku dengan mata yang penuh arti. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku merasa ada sesuatu yang ingin dia katakan. Matanya yang gelap dan tajam seolah menembus pikiranku, membuat aku semakin tidak nyaman. Namun, aku juga tidak bisa menahan diri untuk terus memandangnya. Tiba-tiba, Lina berkata dengan suara lembut tapi tegas, "Rara, aku senang kamu bisa datang. Aku merasa kesepian saat suamiku pergi." Aku hanya bisa mengangguk, mencoba memahami maksudnya. Suasana menjadi hening sejenak, hanya suara detik jam di dinding yang terdengar. Aku tahu bahwa pertemuan kami kali ini bukan lagi seperti biasanya. Ada sesuatu yang mengambang di udara, sesuatu yang sulit aku jelaskan tetapi aku rasakan dengan jelas. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya perasaan sesaat atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi antara aku dan Lina. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku tidak bisa menghindar dari rasa penasaran dan kebingungan yang menyiksa. Rasanya seperti aku sedang berjalan di atas tali yang sangat tipis, di mana satu langkah salah bisa membuat semuanya runtuh. Malam itu, aku tahu aku harus mengambil keputusan, tetapi aku belum tahu apa yang akan aku pilih. Aku hanya bisa duduk diam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, dengan hati yang penuh kegelisahan dan pikiran yang berputar tanpa henti. Aku masih ingat betul bagaimana suasana malam itu berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda dari yang kubayangkan sebelumnya. Setelah Lina mengungkapkan rasa kesepiannya, aku merasa beban berat menekan dadaku. Aku tahu aku harus menjaga jarak,
Tapi semakin aku berusaha menjauh, semakin aku merasa tertarik dan ingin tahu tentang apa sebenarnya yang sedang terjadi di antara kami. Setelah ibu pergi tidur, Lina mengajakku duduk di ruang keluarga yang lebih kecil dan remang-remang. Lampu redup dan aroma harum melati yang menyebar di udara membuat suasana menjadi begitu intim. Dia mengenakan pakaian yang jauh berbeda dari siang tadi, blus tipis berwarna krem dengan sedikit belahan di bagian dada, dan rok panjang batik yang membalut tubuhnya dengan anggun. Sepatu hak tingginya sudah dia lepas, memperlihatkan kaki halusnya yang membuat aku tak bisa berhenti menatap. Lina mulai bercerita tentang betapa sepinya rumah ini tanpa suaminya, bagaimana dia merasa kesepian dan membutuhkan teman bicara. Aku mendengarkan dengan seksama, tapi aku juga tidak bisa menghilangkan rasa gugup yang terus menggerogoti hatiku. Tatapannya yang penuh arti membuat aku merasa seperti sedang diselidiki, seolah dia membaca semua isi pikiranku. Tiba-tiba, Lina meraih tanganku dengan lembut, dan aku merasakan getaran aneh yang menjalar ke seluruh tubuhku. Aku langsung menarik tangan itu, tapi dia tersenyum dan berkata, "Santai saja, Rara. Aku hanya butuh teman." Suaranya begitu lembut, hampir seperti bisikan yang membuat aku semakin bingung dengan perasaanku sendiri. Kami berbincang tentang banyak hal, tentang keluarga, masa lalu, dan mimpi-mimpi yang belum tercapai. Tapi ada sesuatu yang tidak terucapkan di antara kami, sesuatu yang bergetar di udara dan membuat aku sulit bernapas. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan menonton televisi, tapi aku tahu Lina terus memandangku dengan tatapan penuh harap. Waktu berlalu begitu cepat, dan aku mulai merasa lelah, tapi Lina mengajakku untuk tetap tinggal dan menonton film bersama. Dia memilih film drama romantis yang membuat suasana semakin hangat dan penuh emosi. Aku duduk di sampingnya di sofa yang empuk, berusaha menahan perasaan yang semakin sulit dikendalikan. Saat film berjalan, Lina tiba-tiba memiringkan kepalanya dan menatapku dengan tatapan yang membuat aku hampir kehilangan kata-kata. Aku bisa merasakan kedekatan yang tak terduga antara kami, sebuah ikatan yang sulit diterangkan dengan logika. Namun, aku tahu bahwa aku harus menjaga diri dan tidak membiarkan perasaan ini berkembang lebih jauh. Malam itu, aku berjuang keras melawan godaan dan kebingungan yang melanda pikiranku. Aku tahu bahwa apa yang aku rasakan salah, tapi aku tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa Lina membuatku merasa hidup dan berarti. Aku berharap aku bisa memahami perasaanku sendiri sebelum semuanya terlambat. Ketika larut malam semakin dalam, aku tahu aku harus segera beristirahat. Tapi dalam hati, aku terus bertanya-tanya, apa sebenarnya maksud Lina? Dan bagaimana aku harus menghadapi perasaan yang semakin sulit untuk diabaikan ini? Semua pertanyaan itu menggantung, tanpa jawaban yang pasti. Aku masih teringat jelas betapa malam itu berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Setelah Lina mengajak aku duduk di ruang keluarga yang lebih kecil, suasananya menjadi sangat intim dengan lampu yang redup dan aroma harum melati yang memenuhi ruangan. Ia mengenakan blus tipis berwarna krem yang sedikit memperlihatkan lekuk tubuhnya, dipadukan dengan rok batik panjang yang membalutnya dengan anggun. Sepatu hak tingginya sudah dilepas, menampakkan kaki halusnya yang membuatku sulit mengalihkan pandangan. Kami mulai berbincang. Lina bercerita tentang kesepiannya saat suaminya pergi dinas dan betapa ia merasa butuh teman. Aku mendengarkan dengan seksama, namun di dalam hatiku ada rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Tatapannya yang penuh arti seakan menembus pikiranku. Tiba-tiba, ia meraih tanganku dengan lembut, membuat jantungku berdegup kencang. Aku spontan menarik tangan itu, tapi Lina tersenyum dan berkata, "Santai saja, Rara. Aku hanya butuh teman." Suaranya lirih, hampir seperti bisikan yang membuat aku semakin bingung. Kami berbincang panjang lebar tentang keluarga,
masa lalu, dan impian yang belum tercapai. Namun ada sesuatu yang tidak terucapkan di antara kami, sebuah getaran yang membuat aku kesulitan bernapas. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan menonton televisi, tapi aku tahu Lina terus memandangku dengan tatapan penuh harap. Waktu berlalu dengan cepat, dan aku mulai merasa lelah, tapi Lina mengajakku tetap tinggal dan menonton film bersama. Film drama romantis yang dipilihnya membuat suasana semakin hangat. Aku duduk di sampingnya di sofa empuk, berusaha menahan perasaan yang makin sulit dikendalikan. Saat film berjalan, Lina memiringkan kepalanya dan menatapku dengan penuh arti, membuat aku hampir kehilangan kata-kata. Aku merasakan kedekatan yang tak terduga, sebuah ikatan yang sulit diungkapkan dengan logika. Tapi aku tahu aku harus menjaga diri dan tidak membiarkan perasaan ini berkembang. Malam itu aku berjuang keras melawan godaan dan kebingungan. Aku tahu apa yang kurasakan salah, tapi aku tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa Lina membuatku merasa hidup dan berarti. Aku berharap bisa memahami perasaanku sebelum semuanya terlambat. Larut malam semakin dalam, aku tahu harus segera beristirahat. Namun di dalam hati, aku terus bertanya-tanya, apa maksud Lina sebenarnya? Dan bagaimana aku harus menghadapi perasaan yang semakin sulit diabaikan ini? Semua pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban pasti, meninggalkan aku dalam dilema yang tak berujung. Malam itu terasa semakin berat saat Lina kembali membawa makanan ringan dan minuman hangat. Dia datang dengan pakaian yang berbeda, kemeja sutra berwarna merah marun yang membalut tubuhnya dengan lembut, membuat siluetnya terlihat semakin memikat. Rambutnya yang tergerai indah menambah pesonanya, dan senyumnya yang ramah membuatku merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Aku duduk di sofa, mencoba untuk tetap tenang, meskipun jantungku berdetak tak menentu. Kami mulai makan bersama sambil menonton film yang terus berjalan di layar televisi. Lina sering melemparkan pandangan penuh arti ke arahku, membuat aku semakin sulit berkonsentrasi. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan menatap layar, tapi pikiranku terus melayang ke wajahnya yang cantik dan tatapannya yang dalam. Setelah beberapa saat, Lina berdiri dan berjalan ke arah dapur, meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Aku duduk termenung, mencoba meredam perasaan yang semakin menggelora. Aku merasa bingung dan gelisah, tidak tahu harus bagaimana menyikapi situasi ini. Aku sadar bahwa aku sedang berada di persimpangan jalan yang sangat berbahaya. Tiba-tiba, Lina kembali dengan membawa secangkir teh hangat dan duduk di sampingku. Dia meletakkan cangkir itu di meja kecil dan menatapku dengan mata yang penuh harap. Rara, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku merasa nyaman saat bersamamu, katanya dengan suara lembut. Aku menelan ludah, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menjawab, tapi bibirku terasa kaku. Tanpa kusadari, Lina meraih tanganku lagi dan menggenggamnya dengan erat. Aku terdiam, merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan, antara takut, penasaran, dan keinginan. Aku tahu aku harus menjauh, tapi tubuhku seolah tidak mau bergerak. Lina mulai mendekatkan wajahnya, dan aku bisa mencium aroma parfum yang manis dan menggoda. Namun, sebelum semuanya menjadi lebih dalam, suara pintu depan terbuka. Ibuku masuk ke ruangan, membawa beberapa tas belanjaan. Suasana langsung berubah tegang. Lina melepaskan genggaman tanganku dan berdiri dengan cepat, sementara aku merasa wajahku memanas karena malu dan bingung. Ibuku tersenyum melihat kami berdua. Aku sudah selesai belanja. Bagaimana kalau kita makan malam bersama? Katanya ceria. Aku mengangguk pelan, masih mencoba mengumpulkan pikiran. Lina membalas senyum ibuku, tapi aku tahu ada sesuatu yang tersimpan di balik tatapannya. Malam itu, aku merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang,
antara benar dan salah, antara keinginan dan kewajiban. Aku tahu bahwa apa yang terjadi di rumah Lina akan meninggalkan bekas yang dalam di hatiku, dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk menghadapi konsekuensinya. Namun, satu hal yang pasti, malam itu mengubah segalaku selamanya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa malam itu akan berakhir dengan perasaan yang begitu campur aduk dan penuh tanda tanya. Setelah ibuku datang dan suasana menjadi agak normal kembali, aku duduk terpaku di sofa, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Hatiku masih berdebar kencang, dan pikiranku berputar tanpa henti, mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan apa arti semua itu bagi diriku. Aku merasa seperti berada di antara dua dunia, di satu sisi ada keluarga dan kewajiban, di sisi lain ada perasaan yang sulit aku jelaskan, bahkan sampai membuat aku bingung dan takut. Aku tahu aku harus menjaga jarak dan memegang prinsip, tapi Lina tampaknya sengaja menguji batas itu dengan cara yang perlahan tapi pasti. Tatapan dan sikapnya membuat aku seolah terperangkap dalam pusaran emosi yang sulit kuatasi. Aku mulai bertanya-tanya, mengapa Lina melakukan semua ini? Apakah dia benar-benar merasa kesepian seperti yang dia katakan, atau ada alasan lain yang lebih dalam? Aku merasa seperti sedang terjebak dalam permainan yang aku tidak mengerti aturannya, dan aku takut akan akibatnya jika aku salah melangkah. Malam itu aku juga sadar bahwa aku tidak bisa menceritakan semuanya kepada ibuku. Aku merasa malu dan takut kehilangan kepercayaan orang-orang di sekitarku jika mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku merasa sendiri, meskipun aku berada di tengah keluarga. Perasaan itu membuat aku semakin tertekan dan bingung. Aku mencoba memikirkan bagaimana seharusnya aku menyikapi situasi ini. Apakah aku harus menjauh dan menghindari Lina? Atau aku harus berbicara terus terang dan menghadapi apapun akibatnya? Semua pilihan itu terasa menakutkan dan penuh risiko. Aku takut kehilangan Lina sebagai sepupuku, tapi aku juga takut kehilangan diriku sendiri jika terus membiarkan perasaan ini tumbuh. Dalam kegelisahan itu, aku teringat akan nilai-nilai yang diajarkan orang tuaku sejak kecil, tentang benar dan salah, halal dan haram, dan pentingnya menjaga kehormatan keluarga. Aku ingin menjadi anak yang baik, tapi aku juga manusia yang punya perasaan. Konflik batin ini membuat aku hampir tidak bisa tidur sepanjang malam. Ketika pagi mulai menyingsing, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku harus kuat dan bijaksana. Aku harus mencari jalan keluar dari situasi ini tanpa menyakiti siapapun, termasuk diriku sendiri. Namun, dalam hati aku tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan mungkin justru baru saja dimulai. Aku merasa seperti sedang berdiri di persimpangan jalan yang penuh dengan pilihan sulit dan konsekuensi yang belum bisa aku bayangkan sepenuhnya. Beberapa hari berlalu sejak malam itu, tapi suasana di rumah Lina tetap terasa aneh dan penuh ketegangan. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa, tapi pikiranku selalu melayang pada kejadian yang membuat hatiku bergejolak. Aku berusaha menghindari tatapan Lina yang penuh makna itu, tapi rasanya semakin sulit untuk mengabaikannya. Aku mulai merasa seperti terjebak dalam situasi yang tak kuinginkan, dan aku tidak tahu bagaimana cara keluar. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di teras rumah Lina, tiba-tiba dia datang dengan ekspresi serius yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia duduk di sebelahku, diam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, "Rara, aku harus jujur padamu. Aku nggak bisa terus begini. Aku butuh kamu lebih dari sekadar teman." Kata-katanya seperti petir yang menyambar hatiku. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Lina melanjutkan, "Aku sudah lama merasa kesepian sejak suamiku sibuk dan sering pergi. Kamu satu-satunya yang bisa aku percaya dan diajak bicara.
Aku nggak mau kehilangan kamu. Matanya berkaca-kaca, dan aku bisa merasakan betapa tulusnya dia. Tapi di sisi lain, aku merasa ini salah besar. Aku tahu aku harus menolak, tapi hatiku seolah membeku. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi Lina memegang tanganku dengan erat. Rara, jangan pergi. Aku janji nggak akan memaksamu. Tapi aku butuh kamu di sini, selalu. Aku merasa terjebak antara keinginan untuk membantu dan takut akan konsekuensi. Aku tahu ini bukan hanya soal aku dan Lina, tapi juga keluarga dan kehormatan yang harus dijaga. Kemudian, tanpa aku duga, Lina mengungkapkan sesuatu yang membuat aku semakin bingung. Dia bilang bahwa suaminya sebenarnya sudah lama tidak perhatian dan sering mengabaikannya, bahkan ada rumor tentang perselingkuhan di antara mereka. Lina merasa kesepian bukan hanya karena suaminya pergi dinas, tapi karena hatinya sudah terluka sejak lama. Aku tidak tahu harus bagaimana merespon cerita itu. Rasanya aku seperti menjadi pendengar sekaligus bagian dari masalah yang lebih rumit. Malam itu, aku pulang dengan kepala penuh pikiran. Aku merasa terjebak dalam dilema yang semakin berat. Aku mulai mempertanyakan apakah aku benar-benar mengenal Lina, atau selama ini aku hanya melihat sisi yang dia tunjukkan saja. Semua yang terjadi membuka tabir baru dalam hubungan kami yang selama ini aku anggap biasa. Aku tahu bahwa cerita ini belum selesai, dan aku harus memutuskan langkah apa yang akan aku ambil selanjutnya. Tapi yang pasti, aku tidak bisa lagi menjalani hari-hariku seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang telah berubah, sesuatu yang membuat aku merasa seperti berada di ujung jurang, siap jatuh kapan saja. Seminggu setelah percakapan itu, suasana di rumah Lina berubah menjadi semakin tegang dan rumit. Aku merasa seperti terjebak dalam pusaran emosi yang tidak bisa kuhindari. Setiap kali aku datang, Lina selalu menyambutku dengan tatapan yang penuh harap dan sedikit kesedihan yang sulit aku mengerti sepenuhnya. Aku mulai merasa bahwa aku bukan lagi hanya sepupunya, tapi seseorang yang dia andalkan untuk mengisi kekosongan dalam hidupnya. Suatu malam, setelah makan malam yang sunyi dan penuh keheningan, Lina mengajakku duduk di ruang tamu yang remang-remang. Dia mengenakan gaun satin berwarna biru tua yang membalut tubuhnya dengan elegan, membuatnya tampak sangat mempesona di bawah cahaya lampu temaram. Rambutnya yang hitam mengkilap tergerai indah, dan matanya yang gelap menatapku dengan intensitas yang membuat aku tak berani berkedip. Lina mulai berbicara tentang betapa lama dia merasa kesepian dan terluka, betapa sulitnya mempertahankan rumah tangga yang sudah retak. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, tapi di dalam hatiku aku merasa semakin bingung dan takut. Dia lalu meraih tanganku dan menggenggamnya dengan lembut. Rara, aku butuh kamu di sini, bukan hanya sebagai sepupu, tapi sebagai seseorang yang bisa mengerti aku. Aku menolak dengan lemah, mencoba menjaga jarak. Lina, aku nggak tahu harus gimana. Ini semua salah. Namun Lina tidak menyerah. Dia semakin mendekat, dan aku merasakan napasnya yang hangat di wajahku. Aku janji nggak akan memaksamu, tapi aku nggak bisa terus sendiri. Tolong, biarkan aku merasa hidup lagi. Aku merasa seperti terperangkap dalam labirin tanpa pintu keluar. Perasaanku bergejolak antara rasa bersalah, keinginan untuk membantu, dan ketakutan akan konsekuensi. Lina mulai membisikkan kata-kata manis yang membuat aku semakin sulit untuk menolak. Aku tahu aku harus mengendalikan diri, tapi godaan semakin kuat. Tiba-tiba, HP-ku bergetar, pesan masuk dari ibuku. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar, membaca isi pesan yang sederhana tapi membuatku terkejut. Ayah akan pulang lebih awal, jangan sampai kamu terlambat. Pesan itu seperti alarm yang membangunkanku dari mimpi buruk.
Aku sadar bahwa aku harus segera pergi sebelum semuanya semakin rumit. Aku berdiri perlahan, melepaskan genggaman Lina dengan hati-hati. Aku harus pulang sekarang, Bu Lina, kataku dengan suara bergetar. Lina hanya mengangguk, matanya penuh kesedihan tapi juga pengertian. Aku meninggalkan rumah itu dengan perasaan campur aduk, lega karena bisa keluar dari situasi itu, tapi juga sedih karena tahu ini belum berakhir. Saat aku berjalan pulang malam itu, aku terus memikirkan apa yang baru saja terjadi. Aku tahu aku harus membuat keputusan penting, tapi aku merasa terjebak antara hati dan akal. Aku bertanya-tanya, apakah aku akan mampu melewati semua ini tanpa kehilangan diri dan keluargaku? Jawaban itu masih tersembunyi dalam bayang-bayang malam yang dingin dan sunyi. Seminggu berlalu, dan segala sesuatunya semakin memuncak tanpa aku sangka. Setiap kunjunganku ke rumah Lina berubah menjadi permainan emosi yang tak berujung. Tatapan Lina yang dulu penuh kehangatan kini berubah menjadi sesuatu yang sulit kuartikan, seperti jebakan halus yang membuat aku semakin terperangkap dan kehilangan kendali atas diriku sendiri. Suaranya yang lembut berubah menjadi bisikan yang menggoda, membuat hatiku bergejolak dalam diam. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur kota kecil kami, aku kembali ke rumah Lina untuk mengantar makanan yang kubawa. Pintu rumah itu terbuka perlahan, dan Lina menyambutku dengan senyum misterius. Dia mengenakan gaun hitam yang memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna, memperlihatkan pundak halus dan garis leher yang menggoda. Rambutnya yang hitam legam jatuh berantakan, menambah kesan sensual yang sulit kuabaikan. Kami duduk dekat di ruang tamu yang remang, lampu redup membuat bayangan wajahnya semakin dramatis. Lina mulai berbicara tentang betapa dia merindukanku, betapa kehadiranku membuat hidupnya berwarna kembali. Aku mencoba untuk tetap tegar, tapi suaranya yang penuh rayuan membuatku goyah. Tanpa sadar, tanganku meraih tangannya, dan kami saling bertatapan dalam keheningan yang penuh arti. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka dan suami Lina masuk lebih awal dari yang dikira. Suasana langsung berubah menjadi tegang. Lina segera melepaskan genggaman tanganku dan berdiri dengan wajah panik. Aku merasakan jantungku hampir berhenti berdetak. Suami Lina menatap kami dengan tatapan tajam yang sulit diartikan, dan aku tahu aku telah terjebak dalam situasi yang sangat berbahaya. Aku berdiri gugup, mencari alasan untuk pergi, tapi suami Lina sudah melangkah ke arah kami dengan langkah berat dan suara dingin. Apa yang sedang terjadi di sini? Tanyanya dengan nada kasar yang membuat udara di sekeliling kami seakan membeku. Lina mencoba menjelaskan dengan suara gemetar, tapi aku tahu semuanya sudah terlambat. Malam itu menjadi puncak dari segala ketegangan dan rahasia yang selama ini tersembunyi. Aku merasa seperti berada di tengah badai yang tak kunjung reda, dan aku sadar bahwa tidak ada jalan kembali dari sini. Semua yang aku sembunyikan, semua yang aku coba hindari, kini terbuka di depan mata. Hatiku hancur, dan aku tahu aku harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan yang tidak pernah kuinginkan ini. Namun, di balik semua kekacauan itu, ada satu pertanyaan yang terus menghantui, apakah aku akan mampu bangkit dan memperbaiki semuanya, ataukah aku akan tenggelam dalam jurang yang aku sendiri yang menggali? Pertanyaan itu membekas dalam benakku, meninggalkan luka yang dalam dan rasa takut yang tak terelakkan. Aku berdiri membeku, jantungku berdegup keras seperti ingin keluar dari dada saat suami Lina melangkah masuk dengan wajah penuh kemarahan dan kekecewaan. Lampu remang dalam ruang tamu seolah menyorot setiap keraguan dan ketakutan yang terpancar dari mataku. Lina yang tadinya terlihat tenang sekarang berubah menjadi sosok yang rapuh. Matanya berkaca-kaca dan tubuhnya gemetar. Suasana seketika menjadi tegang, seperti badai yang siap meledak kapan saja. Suami Lina menatap kami berdua dengan mata yang tajam dan suara yang bergetar.
Apa maksud kalian? Aku tidak percaya selama ini aku dibohongi. Kata-katanya menusuk hatiku, membuat aku merasa seperti telah menghancurkan sesuatu yang sangat berharga. Aku ingin bicara, menjelaskan, tapi lidahku keluh, dan aku hanya bisa menunduk malu. Lina mencoba menjawab dengan suara gemetar, "Aku tidak bermaksud seperti ini, aku merasa kesepian dan bingung." Namun, kata-katanya tak mampu meredakan kemarahan suaminya. Aku melihat ada luka mendalam di matanya, luka yang mungkin sulit disembuhkan. Malam itu berubah menjadi panggung pengakuan dan pertengkaran yang membuat aku merasa terjebak dalam mimpi buruk. Aku tahu aku harus segera pergi, tapi aku juga merasa terikat oleh sesuatu yang lebih kuat daripada rasa takut. Aku merasa seperti berada di persimpangan antara kehancuran dan penebusan. Saat aku melangkah keluar dari rumah Lina dengan langkah berat, aku menyadari bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Ada rahasia dan luka yang kini membayangi setiap langkahku, dan aku tidak tahu apakah aku mampu menghadapi semuanya sendirian. Di balik semua itu, aku merasa ada sesuatu yang belum terungkap, sebuah misteri yang mungkin akan mengubah segalaku selamanya. Apakah ini akhir dari kisah kami, atau justru awal dari babak baru yang penuh dengan tantangan dan keputusan sulit? Aku hanya bisa menatap langit malam yang gelap dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku siap menghadapi apapun yang akan datang? Jawaban itu masih tersembunyi, menunggu waktu untuk terungkap dalam perjalanan hidup yang penuh liku ini.